Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita seluruh nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berjumpa lagi di perkuliahan agama Islam. Dan juga sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh umatnya yang selalu istiqomah berada di jalan kebaikan ini. Teman-teman mahasiswa teknik produksi furniture, kita sudah masuk ke perkuliahan agama Islam dan hari ini ada di pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir sebelum UTS. Dan hari ini kita akan mereview secara singkat mengenai tadabbur surat Al-Mulk dari ayat 1 sampai ayat 30. Oke, baik. Kita mulai untuk pertemuan ke-7 ini ya. Di perkuliahan agama Islam, kita akan mereview mengenai surat Al-Mulk yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ada ayat 1 sampai 30, masing-masing ayatnya memiliki makna tersendiri yang punya keutamaannya masing-masing. Dan di sini kita akan mereview ulang ayat-ayat yang sudah kita bahas sebelumnya. Anda bisa saja menonton video-video sebelumnya, no problem. Nanti kita akan sampaikan apa yang belum disampaikan di video sebelumnya, seperti itu. Baik, dari surat Al-Mulk ini sendiri ya kita sudah tahu bahwasanya merupakan surat yang memiliki keutamaan tersendiri. Nabi SAW pernah bersabda, diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwasanya ada sebuah surat di dalam Al-Quran terdiri dari 30 ayat yang barang siapa membacanya akan terhindar dari azab kubur. Dan surat itu adalah Tabarakalladzi biyadihil mulk atau surat Al-Mulk ini. Jadi memang ketika Anda membacanya, Anda menghafalkannya, Anda menerapkan isi di dalamnya seperti itu, insya Allah nanti kita harapkan bisa terhindar dari azab kubur. Baik, kita mulai untuk review singkat tadabbur surat Al-Mulk ini. Yang pertama, jadi reviewnya dikelompokkan per bagian ya. Di bagian pertama ini mengenai kekuasaan dan keagungan Allah sebagai pencipta, yaitu di ayat 1 sampai 5 saya bacakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang memiliki kerajaan atau memiliki menguasai langit dan bumi, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, di ayat 1 sampai ayat 5 ini fokusnya mengenai tauhid rububiyah, di mana kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, mengakui bahwasanya Allah lah yang menciptakan bumi dan seisinya. Allah lah yang menguasai bumi, langit, dan juga seisinya. Kita lanjutkan lagi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Di ayat kedua ini Allah mengatakan bahwasanya Allah lah yang menciptakan al-maut dan juga al-hayah, hidup dan mati. Ini untuk menguji siapa yang di antara kita, di antara kalian, ayukum asanu amalah, yang terbaik amalannya. Jadi ketika kita beramal, ketika kita beribadah, sebisa mungkin kita mengahsankan amalan-amalan itu atau melakukan yang terbaik untuk amalan itu. Contohnya, ketika kita sholat gitu ya, usahakan sholat di awal waktu, usahakan sholat berjamaah di masjid dan sebagainya. Jadi memang kewajiban sholat itu ketika kita sudah sholat, ya udah sudah terpenuhi seperti itu kan. Tapi ketika kita bisa memaksimalkan usaha kita, itu nanti kita akan termasuk orang-orang yang ahsanu amala atau orang-orang yang terbaik amalannya. Dilanjutkan, wahwal azizul ghafur, dan Dia maha perkasa dan juga maha pengampun. Ayat selanjutnya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Allah lah yang menciptakan
sab'a samawat atau langit menjadi 7 lapisan, menjadi 7 langit yang berlapis-lapis. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut, tidak akan kalian lihat pada ciptaan Tuhan kalian yang Maha Pengasih tafawut atau kecacatan atau ketercelaan. Farji'il basara hal tara min futur. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang futur atau sesuatu yang cacat. Di sini Allah sampaikan bahwasanya Allah lah yang menciptakan langit itu berlapis-lapis. Ada 7 lapis langit di di dunia ini ya, di alam semesta ini ada 7 lapis langit, dan langit yang kita lihat setiap hari itu baru di lapisan pertamanya seperti itu. Ada yang menafsirkan bahwasanya ini loh, saya saja Allah menciptakan langit 7 lapis. Artinya apa? Artinya aku Allah tuh tidak butuh ibadah kalian, lawang aku sendiri bisa menciptakan langit 7 lapis. Sementara kita sebagai manusia ya sebenarnya kita yang butuh Allah untuk apa ya, membantu kita menjalani kehidupan inilah. Kita yang seharusnya merasa kita butuh Allah seperti itu. Jadi Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh puasa kita, tidak butuh zakat kita. Kalau semua orang di dunia ini beriman kepada Allah, tidak akan meningkatkan kemuliaan Allah itu sendiri. Dan juga sebaliknya, ketika semua orang di dunia ini, dari Adam sampai nanti orang terakhir di hari kiamat, kufur semua, itu juga tidak akan menurunkan kuasa Allah itu sendiri. Jadi Allah ingin menegaskan bahwasanya ini loh kekuasaanku, aku tuh nggak butuh manusia, aku tuh nggak butuh kalian untuk beribadah. Kalianlah yang butuh beribadah untuk mendapatkan ampunan dariku, seperti itu. Dan Allah memerintahkan kita untuk melihat ke langit, coba cari ketercelaan, coba cari ada cacatnya nggak dari ciptaanku ini. Bahkan jangankan kita lihat langit ya, kita lihat tubuh kita sendiri aja begitu sempurna. Setiap sel, setiap organ di dalam tubuh kita tanpa kita perintahkan itu bisa bekerja sendiri sesuai dengan fungsinya, seperti itu. Kita lanjutkan. Sumarji'il basara karrotaini yang qaliba ilaikal basaru khashi'au wa huwa hasir. Kemudian ulangilah sekali lagi kamu melihat ke atas langit ya. Ulangilah pandanganmu melihat ke atas langit. Carilah apakah ada cacat di langit itu. Apakah ada retak atau apakah ada noda di langit itu. Yang qaliba ilaikal basar, niscaya akan kembali kepadamu pandanganmu itu khosyi'au wa huwa hasir, tanpa menemukan cacat, dan pandanganmu itu akan lelah. Maksudnya kamu akan kamu tidak akan menemukan cacat satupun sampai pandanganmu lelah. Kamu bisa menggunakan teropong, kamu bisa pergi keluar angkasa dan sebagainya untuk mencari cacat itu, dan Allah bilang di sini khosyi'a, atau kamu tidak akan menemukan cacat dan kamu akan merasa hasir. Di sini kamu akan merasa lelah. Kita lanjutkan ayat kelima. Walaqad zayyana sama ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia, asama ad-dunya. Jadi yang dihiasi adalah langit-langit di dunia ya. Langit yang bisa kita lihat dengan mata kita seperti itu. Bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dengan bintang-bintang yang dijadikan sebagai alat pelempar setan. Jadi sudah kita jelaskan di pertemuan kedua bahwasanya bintang-bintang ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama sebagai alat pelempar setan, terus sebagai penghias langit, dan satu lagi fungsi adalah sebagai penunjuk arah. Jadi tidak ada namanya bintang itu sebagai penentu nasib kita, meramalkan kehidupan kita dan sebagainya. Jadi horoskop itu palsu ya sebenarnya. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, fungsi bintang itu hanya ada 3, sebagai penghias langit, sebagai penembak setan, dan juga sebagai penunjuk arah, seperti itu. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir.
dan kami sediakan bagi mereka azab yang menyala-nyala atau neraka sa'ir. Jadi sudah sampaikan juga bahwasanya setan itu sering mencuri dengar berita dari langit seperti itu. Maka Allah ciptakan bintang-bintang ini untuk me- melempari para setan ini yang berusaha mencuri dengar dari langit. Dan azab juga bagi para setan yang mencuri dengar dari langit ini, neraka sa'ir atau neraka yang menyala-nyala seperti itu. Jadi ada 3 poin dari ayat 1 sampai 5 ini. Allah menguasai segala kerajaan, menciptakan hidup dan mati untuk menguji manusia, untuk menguji siapa yang amalnya paling baik. Lalu yang kedua adalah tanda-tanda kekuasaan Allah terlihat dalam langit yang berlapis-lapis tanpa celah. Kita ulangi lagi penglihatan kita ulangi lagi farji'il basoro, ulangilah penglihatanmu, maka kita akan khosi'ah tanpa menemukan cacat, bahwa hasir atau dan kita juga akan merasa kelelahan karena mencari cacat di langit itu. Lalu yang terakhir, Allah menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang sebagai penjaganya, sebagai pelempar setan, sebagai penghias langit, dan juga sebagai penunjuk arah. Seperti itu. Itu adalah ringkasan dari ayat 1 sampai ayat 5. Kita lanjutkan ayat 6 sampai ayat 11. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Nah, setelah tadi kita bicara tentang setan yang diazab di neraka sa'ir, walilladzina kafaru birabbihim, dan juga bagi orang-orang yang kafir terhadap Tuhannya. Di sini kita lihat seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwasanya orang-orang kafir dan juga setan yang tadi mencuri-curi dengar berita di langit itu tempatnya sama, yaitu ada di neraka. Walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam. Bedanya adalah orang-orang kafir ini levelnya ada lebih rendah daripada neraka sa'ir, yaitu ada di neraka jahanam, yang disampaikan bahwasanya neraka ada berlapis-lapis dan lapisan paling bawahnya adalah neraka jahanam. Wabi salmasir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kita sudah lihat berbagai ayat ya kemarin bahwasanya kenapa neraka itu menjadi seburuk-buruknya tempat kembali. Minumannya dari air yang mendidih sampai melelehkan perut, makanannya buah berduri, buah zakum yang sampai bisa menghancurkan kerongkongan dan sebagainya. Dan naudzubillah, semoga kita terhindar dari azab neraka ini seperti itu. Nah, kita lanjutkan, idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa wa hiya tafur. Nah, ini diceritakan prosesi ya. Tadi kan disampaikan bahwa setan dan juga orang-orang kafir tempatnya itu ada di neraka. Nah, ini Allah ceritakan di ayat 7 prosesi bagaimana masuknya orang-orang penghuni neraka ini ketika sebelum memasuki neraka. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar di situ syahik, suara yang mengerikan. Yang kalau di beberapa hadis, mungkin nanti Anda bisa cari riwayatnya, suara neraka itu bisa terdengar dari jarak puluhan tahun perjalanan. Berarti suara yang sangat keras begitu, suara yang sangat mengerikan. Kalau mungkin kita dengar petir atau guntur saja kita sudah takut, nah ini mungkin berkali-kali lipat mengerikannya suara guntur itu tadi. Wahia tafur, sedang neraka itu membara. Jadi bara apinya kalau di beberapa tafsir diceritakan bahwa apinya itu sampai keluar hawa panasnya itu sampai dirasakan dari beberapa hari perjalanan seperti itu. Jadi memang saking panasnya neraka ini, dari jauh pun sudah terasa hawa panasnya. Ya sama kayak ketika kita sedang menyalakan api unggun, kita dari jarak beberapa meter aja udah terasa panasnya, padahal jaraknya lumayan jauh gitu dari api unggun itu. Gitu. Kita lanjutkan, takadu tamayazu minal ghaidz kullama ulqiya fiha fahujum sa'alahum khasanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir meledak karena marah. Ini lanjutan dari proses sebelumnya. Neraka itu kalau di
sampaikan di sini diibaratkan seperti makhluk gitu ya, makhluk yang, eee, kayak menerkam gitu, kayak mau menerkam orang-orang yang mau dimasukkan ke neraka, hampir meledak karena marah. Jadi di sini, eee, disampaikan bahwa neraka itu diibaratkan seperti makhluk hidup yang marah. Marahnya kenapa? Karena kullama ulqiya fiha faujung, setiap kali dilemparkan ke dalam neraka itu sekumpulan orang kafir, sa'alahum khazanatuha, bertanyalah penjaga mereka itu, penjaga neraka itu, alam ya'tikum nazir, tidak adakah yang mengingatkan kalian tentang adanya hari ini, tentang adanya neraka ini, seperti itu. Kok masih banyak yang masuk ke neraka ini, kayak gitu. Padahal sudah ada nabi yang diutus oleh Allah, ribuan nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ini. Tapi kenapa masih banyak yang me me melakukan maksiat sampai banyak sekali yang masuk ke neraka. Faujung sa'alahum khazanatuha. Sekumpulan orang kafir itu lalu bertanya kepada mereka, penjaga neraka, bertanya, "Alam ya'tikum nazir?" Kita lanjutkan, qalu bala qad ja'ana nadhirum fakadzabna. Jadi orang-orang yang dimasukkan ke neraka ini menjawab, qalu bala, benar, sudah ada yang menyampaikan kepada kami, qad ja'ana nadhir, sudah memperingatkan kami akan adanya neraka ini, gitu ya. Sudah disampaikan bahwasanya akan ada hari pembalasan, akan ada hari kiamat. Tapi fakadzabna, tapi kami mendustakan risalah itu, kami mendustakan para rasul itu, sehingga ya kami terus bermaksiat, kami tidak percaya akan adanya hari kiamat, kami tidak percaya akan adanya hari neraka. Bahkan ekstrimnya sampai nabi-nabi, rasul-rasul ini pada dibunuhi oleh orang-orang kafir zaman dahulu, seperti itu. Dan sampai hari ini juga masih kita temui ya ulama-ulama yang dipersekusi, ditindas, sampai ada yang dipenjarakan juga karena menyampaikan risalah agama Islam ini, seperti itu. Fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Mereka juga berkata, mereka sudah mendustakan, mereka juga berkata, Allah itu tidak pernah menurunkan risalah ini. Kamu itu sesungguhnya adalah orang yang fi dhalalin kabir, orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang orang-orang mengatakan bahwasanya rasul-rasul ini, nabi-nabi ini yang membawa risalah itu adalah orang-orang pendusta. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Jadi orang-orang jahiliyah, konteksnya ketika surat ini turun, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Nabi Muhammad bahwasanya Muhammad itu adalah orang yang sesat, orang yang gila, orang yang majnun, orang yang eh, dibilang sebagai penyihir karena menyampaikan risalah ini. Mereka mengingkari bahwasanya waqulna ma nazalallahu min syai'. Allah tidak pernah menurunkan risalah ini. Allah tidak pernah mengutus kamu Muhammad sebagai rasulnya, seperti itu. In antum illa fi dhalalin kabir. Kamu itu orang yang sesat wahai Muhammad, seperti itu. Kita lanjutkan ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Nah, setelah ini kita balik lagi ke scene ketika orang-orang penghuni neraka ini mau masuk ke neraka ya. Mereka berkata, sekiranya dulu kami mendengarkan dan juga aunak kilu atau memikirkan, tentulah kami tidak akan masuk sebagai ashabus sa'ir atau penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala ini. Jadi scene-nya sudah berganti. Kalau tadi fakadzabna wa qulna ma nazalallahu min syai', itu adalah flashback ketika mereka ada di dunia, mereka mendustakan ayat-ayat Allah, lalu kita balik lagi ke scene ketika mereka di depan neraka. Seandainya dulu saya mendengarkan, saya mau berpikir, tentulah kami tidak akan termasuk dalam penghuni neraka ini. Jadi disampaikan di sini bahwasanya orang-orang ini ketika mereka mau dilemparkan ke neraka, mereka akan menyesali perbuatannya. Jadi bukan ramalan, tapi ini memang sudah ketentuan ya, sudah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Orang-orang kafir ini
meskipun hari ini ya, meskipun hari ini belum terjadi orang-orang kafir ini dimasukkan ke neraka, tapi nanti pada hari kiamat mereka akan mengatakan hal ini, mereka pasti akan menyesalinya seperti itu. Mereka bilang, "Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Andaikan mereka mau mendengarkan atau mereka mau berpikir, pastilah mereka tidak termasuk ke dalam orang-orang yang masuk ke neraka. Lalu ayat terakhir di bab ini, fa'tarafu bidambihim fasuhqal li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosanya, fasuhqal, dan sudah jauhlah rahmat Allah ini dari ashabis sa'ir. Fasuhqal li ashabis sa'ir artinya sudah diangkatlah rahmat ini dari orang-orang penghuni neraka ini. Jadi disampaikan bahwasanya penghuni neraka ini ketika mau dilemparkan ke neraka gitu ya, mereka bilang, Allah, kamu kan maha pengasih, kamu kan maha penyayang, maka angkatlah kami dari neraka ini. Janganlah kau masukkan kami dari neraka ini. Betul, Allah sifatnya Ar-Rahman dan Ar-Rahim, tapi juga Allah sifatnya azabun alim. Uh, Azabnya sangat pedih gitu ya. Dan sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang ini adalah ketika kita hidup di dunia, ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan perintahnya, dan juga ketika kita melakukan maksiat tapi kita bertobat, maka itu Allah memang maha pengasih dan juga maha penyayang. Namun jika sudah sampai nanti di hari kiamat, maka Allah maha keras siksaannya. Jadi di ayat 6-11 ini dua poin utama adalah orang kafir dijanjikan neraka jahanam yang nerakanya ini mendidih dan juga marah gitu ya. Marah kenapa kok banyak sekali yang masuk ke neraka ini, apa nggak ada yang memperingatkan, alam ya'tikum nazir, apa nggak ada yang bilang kepada kalian akan keberadaan neraka ini. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, mereka ditanya oleh para malaikat penjaga neraka, dan juga yang pasti di sini adalah penyesalan mereka datang terlambat karena telah mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Nabi, seperti itu. Kita lanjutkan di ayat 12 sampai ke 14. Innalladzi nayakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah, yang sifatnya bil ghaib atau yang tidak terlihat, mereka akan memperoleh maghfirah dan juga ajrun kabir, dan juga pahala yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar. Jadi disampaikan bahwasanya di pertemuan kelima, keempat atau kelima ya, kita sudah bahas bahwasanya orang yang takut kepada Allah, yang notabene di sini tidak nampak, itu akan memperoleh ampunan yang besar. Artinya apa? Artinya ketika kita beribadah dengan giat, beribadah eh, dengan usaha yang maksimal, namun tidak ada orang yang melihat, dan juga ketika kita menghindari maksiat, ketika kita berada dalam keadaan sendirian, itu kita akan memperoleh, Allah janjikan ampunan dan juga pahala yang sangat besar. Karena apa? Karena ketika kita sholat banyak yang melihat, itu akan lebih mudah, akan lebih eh, kita akan lebih terdorong lah untuk melakukan ibadah ketika banyak yang melihat. Beda halnya dengan ketika tidak ada satu orang pun yang melihat. Juga sama, kita lebih mudah menghindari diri kita dari maksiat ketika banyak orang yang melihat. Namun ketika kita sendirian, diceritakan bahwasanya kita lebih mudah bermaksiat ketika sendirian. Nah, orang-orang yang bisa tetap menyadari bahwa Allah melihat kita meskipun kita sendirian, dan kita tetap berpegang teguh kepada keyakinan itu, Allah janjikan maghfirah dan juga ajrun kabir, yaitu ampunan dan juga pahala yang besar. Ayat ke-13-nya, wa asirru qaulakum aw jaharu bih innahu alimum bidatis sudur. Mau kamu sampaikan perkataan kalian atau kamu rahasiakan, sesungguhnya Allah alimum bidatis sudur, maha mengetahui apa yang kamu pikirkan. Allah mengetahui segala isi hati. Jadi
meskipun kita berada dalam sendirian, kita bermaksiat sendirian, Allah tuh tahu gitu ya. Mau kita terang-terangan bermaksiat atau kita merahasiakan perkataan kita, itu Allah akan tahu. Misalkan kita menggibah, kita cuma sama satu orang teman kita ya, kita ngomongin orang lain gitu. Kita sudah janjian nih sama teman kita, jangan bilang siapa-siapa ya. Oke, teman kita bisa menjaga rahasia. Tidak ada orang pun yang tahu, tapi di sini Allah tahu gitu apa yang kita omongkan dengan teman kita, dan ya itu salah satu pengingat bahwasanya Allah senantiasa mengetahui apa yang kita kerjakan, seperti itu. Lalu ayat selanjutnya adalah ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah menanyakan pertanyaan retoris ya, apakah pantas apabila Allah tidak mengetahui segala isi hati kita, seperti itu. Jadi ada 3 poin di sini. Orang yang takut kepada Allah meski tidak terlihat, Allah bersifat bil ghaib, akan dijanjikan maghfirah dan juga pahala yang besar. Lalu poin kedua adalah Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam isi hati, karena Dialah zat yang sudah menciptakan kita. Dan yang terakhir, poin di sini adalah Allah bersifat Al-Alim, Maha mengetahui, Al-Latif, juga Maha halus, dan di sini juga Al-Khabir. Kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa Al-Khabir ini adalah mengetahui sampai ke akar-akarnya, mengetahui sampai sedalam-dalamnya, bukan hanya permukaannya saja, seperti itu. Kita lanjutkan ayat ke-15 sampai ke ayat 22. Ini bagiannya cukup panjang. Huwallazi ja'ala lakumul ardo dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan untuk kamu arda atau bumi, dalulang famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Dalulang, bumi ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat yang mudah untuk dijelajahi. Kita bisa sekarang pergi ke luar pulau, kita bisa menggunakan pesawat, kita bisa menggunakan kapal, kita bisa ke luar negeri. Jadi setiap pelosok di muka bumi ini dijadikan oleh Allah mudah untuk dijangkau. Maka famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan juga makanlah dari sebagian rezekinya. Maka ya udah, sana carilah rezeki, berjalan. Tapi jangan lupa wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Artinya apa? Artinya kita diminta oleh Allah untuk mencari rezeki, berusaha untuk mencari rezeki. Makanlah dari sebagian rezeki yang Allah sudah berikan ini. Tapi ingat, wa ilaihi nusyur, jangan terlalu ngoyo dalam bekerja sampai lupa untuk beribadah. Karena apa? Karena kalian itu nanti akan dikembalikan kepadaku gitu loh, wa ilaihi nusyur. Karena kalian akan dikembalikan kepada Allah di hari kiamat nanti. Seperti itu. Jadi silakan bekerja, silakan kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa untuk tetap mengingat Allah, seperti itu. Aamintum man fis sama ayyasifa bikumul ardo fa idza hiya tamur am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Jadi ini pertanyaan yang ditanyakan kepada orang-orang kafir ya, orang-orang kafir, bahwasanya ketika kita mendustakan ayat-ayat Allah, kita tidak pernah bisa merasa aman, terhindar dari azab ini. Allah sampaikan di sini bahwasanya suku-suku atau kaum-kaum sebelumnya yang mendustakan ayat-ayat Allah itu ditelan oleh ayasifabikumul ardo faida hiyatamur, ditelan oleh bumi yang tiba-tiba berguncang. Jadi ini beberapa ulama menafsirkan ini adalah kisah tentang Korun, yang mana dia memiliki harta yang sangat besar, harta yang sangat banyak, lalu tiba-tiba ia ditelan oleh tanah yang berguncang. Ini juga bisa diartikan bahwasanya menelan Firaun yang waktu itu Laut Merah terbelah, lalu pasukannya Firaun lewat, lalu tiba-tiba lautnya tertutup. Nah, ini artinya apa? Artinya
kita tidak pernah bisa aman dari perbuatan maksiat kita. Kita selalu ketika kita bermaksiat, kita mendustakan ayat-ayat Allah ini ya siap-siap aja nanti kena azab, entah azabnya itu di dunia atau nanti di akhirat, seperti itu. Oke, kita lanjutkan di ayat 17, am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Jadi dua ayat ini adalah menunjukkan bentuk azab yang Allah berikan kepada kaum-kaum sebelumnya. Yang pertama ditafsirkan azab yang disampaikan kepada Korun, yang diberikan kepada Korun, di mana dia ditelan oleh bumi yang tiba-tiba terbelah seperti itu ya. Dan di ayat 17 azab yang berupa hasiba atau badai yang berbatu, angin yang berbatu. Ini diberikan kepada kaumnya Nabi Lut ya, yang diberi hujan batu karena mendustakan ayat-ayat Allah seperti itu. Lalu di ayat 18-nya walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Dan sungguh telah mendustakan rasul-rasulnya pula orang-orang yang sebelum mereka, maka betapa hebatnya kemurkaanku. Jadi di sini Allah berikan kita ini bukan kaum pertama gitu ya. Kita bukan kaum pertama, sudah banyak kaum-kaum sebelumnya yang mendustakan ayat-ayat Allah dan sudah Allah berikan juga azab-azab untuk mereka, dan jangan sampai kita mengulangi itu. Jadi kalau ada momen evaluasi, apa sih yang menyebabkan kegagalan perusahaan? Oh ternyata ABC. Maka selanjutnya kita tidak boleh melakukan ABC ini agar perusahaan tidak gagal. Nah ini juga sama. Allah sudah peringatkan, ini loh, kalau kalian mendustakan ayat-ayatku, kamu akan aku azab seperti kaum-kaum terdahulu. Maka jangan sampai kamu mendustakan ayat-ayatku seperti itu. Lalu di ayat 19-nya awalam yarau ilat tawiri fawqahum safati wa yakbidun ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'im basir. Jadi ini Allah mengajak kita untuk melihat burung yang terbang. Kita sudah sampaikan bahwasanya yang membuat burung itu terbang bukan sayapnya, bukan karena bulunya, tapi karena kuasa Allah. Banyak burung yang dia punya sayap, dia punya bulu, tapi tidak bisa terbang. Bahkan ada juga hewan yang tidak punya sayap, tapi dia juga malah bisa terbang, seperti itu. Jadi bentuk kuasa Allah yang memberikan kemampuan pada burung tertentu untuk bisa terbang. Innahu bikulli syai'in basir, sungguh dia maha melihat segala sesuatu. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagi kalian yang dapat membela kalian min dunir rahman selain Allah yang maha pengasih. Inil kafiruna illa fi ghurur. Ini juga pertanyaan lagi kepada orang-orang kafir ya. Ketika nanti azab yang Allah datangkan itu menimpa mereka, kira-kira yang bisa menyelamatkan mereka itu siapa? Apakah tentara mereka, atasan mereka, anak keturunan mereka, atau siapa? Allah sampaikan di sini bahwasanya bala tentara kalian itu nggak ada gunanya gitu loh. Nggak ada kuasanya selain kuasa yang hanya dimiliki oleh Allah itu sendiri. Jadi di sini huwa jundul lakum min duni rahman, huwa jundul lakum yang surukum min duni rahman. Nggak ada bala tentara, nggak ada satupun yang dapat membela kita min duni rahman selain Allah yang maha pengasih, seperti itu. Namun di sini Allah sampaikan juga inil kafiruna illa fi ghurur. Orang-orang kafir ini menganggap bahwasanya dunia ini, bala tentara mereka, kekayaan mereka, kekuasaan mereka itu bisa menyelamatkan mereka. Padahal mereka sebenarnya dalam keadaan fi ghurur atau keadaan tertipu. Mereka terlena dengan nikmat-nikmat dunia yang Allah berikan ini. Mereka menganggap bahwasanya, oh aku punya uang, nanti aku pasti akan terhindar dari azab. Enggak. Aku punya kekuasaan, aku punya bala tentara, akan menghindarkan aku dari azab. Enggak sama sekali. Mereka dalam keadaan tertipu, seperti itu. Lanjutkan di ayat 21, amman hadzal ladzi yang yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah yang bisa menyelamatkan
yang bisa memberikan rezeki jika Allah menahan rezeki itu. Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan. Jadi Allah tanyakan lagi ya, kalaupun nanti rezeki itu di stop, siapa yang kira-kira bisa memberikan mereka rezeki? Cuma di sini yang namanya orang bebal ya, orang kafir, kafir kan nanti diserap menjadi cover atau tertutup hatinya ya. Kafir, cover, hatinya itu tertutup. Jadi memang karena hatinya tertutup dari cahaya Islam begitu, mereka tetap berada dalam kesombongan. Meskipun sudah di stop rezekinya oleh Allah seperti itu. Jadi Allah sampaikan di sini, aman hadzal ladzi razuqukum in amsaka rizqa. Ketika rezeki itu sudah di stop oleh Allah, rezeki itu sudah dicabut oleh Allah, mereka tetap berada dalam hurur, fi utuwi wa nufur. Mereka tetap menjauh menjauh dari kebenaran. Mereka tetap sombong, mereka tetap menjauh dari kebenaran. Kita lanjutkan di ayat terakhir di bab ini, afamay yamshi mukiban ala wajahihi ahda amay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Nah, di sini Allah membagi ke dalam dua golongan. Yang pertama, golongan orang yang menunduk berjalan dengan wajahnya, dan orang yang berjalan tegap. Orang yang berjalan dengan wajahnya diibaratkan sebagai orang yang tidak tahu arah, buta jalan, maka dia akhirnya terperosok, tidak ada yang memandu, tidak tahu mana hal yang benar dan yang salah. Sementara orang-orang yang beriman itu diibaratkan sebagai orang yang yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, berjalan tegap di atas jalan yang lurus. Dan semoga kita juga termasuk orang yang berada di jalan yang lurus ini. Jadi 3 poin dari ayat 15 sampai 22 ini adalah bumi dihamparkan untuk umat manusia agar mereka berjalan dan mencari rizki. Famshu fimana kibiha wa kulu mir rizki. Kita diperintahkan untuk bekerja, mencari harta sebanyak-banyaknya, namun jangan lupa wa ilaihin nusyur, tetap beribadah karena nanti akan dikembalikan kepada Allah. Lalu Allah juga menantang siapa yang bisa melindungi kalian dari azabnya yang datang dari langit dan bumi. Tadi disampaikan bahwasanya ayah sifabikumul ardo faidah tamur, ketika bumi itu tiba-tiba terguncang, dan juga ayur sila alaikum hasiba, dari hujan badai yang berbatu. Siapa yang kira-kira bisa menyelamatkan kaum-kaum sebelumnya yang sudah diazab? Tidak ada yang selamat, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari azab bumi yang tergoncang ini dan juga dari hujan badai yang berbatu ini. Lalu poin terakhir adalah ayat-ayat ini menunjukkan keangkuhan orang-orang kafir dan kebutaan mereka terhadap tanda-tanda Allah. Orang kafir meskipun rizkinya sudah ditarik oleh Allah, mereka tetap dalam keadaan fi otowi wanfur. Mereka tetap dalam keadaan kesombongan dan juga mereka menjauh dari kebenaran. Seperti itu. Kita lanjut bab selanjutnya 23 sampai 27. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Allah yang memberikan kita as-sama, al-basyir dan juga al-afidah, pendengaran, penglihatan dan juga hati nurani, tapi seringkali kita qalilan ma tashkurun, kita tidak mensyukurinya atau sedikit sekali kita bersyukur. Kita sering menggunakan indera kita dan juga hati kita untuk beraktivitas yang tidak sesuai dengan yang Allah ridhoi, seperti itu. Qul huwallazi daru'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dan juga Allah yang menghamparkan manusia di seluruh penjuru bumi, dan juga Allah yang mengumpulkan kita di padang mahsyar kelak. Jadi di sini Allah menyampaikan bahwasanya kita ini sudah diberikan begitu banyak kenikmatan, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa dengan hati kita, tapi kita sering menggunakan indera-indera kita ini untuk berbuat maksiat, untuk berbuat yang Allah tidak ridhoi. Bukannya pergi untuk melaksanakan ibadah, tapi pergi ke tempat-tempat maksiat, misalnya seperti itu. Maka di sini Allah menegur kita bahwasanya qalilan ma tashkurun, kamu nggak bersyukur sama sekali sih, seperti itu. Allah mengingatkan bahwasanya kita ini loh
saya berada di Kendal, terus ada orang yang berada di Jogja, di Jakarta, dan sebagainya, itu yang mengirimkan mereka itu sebenarnya adalah Allah. Kenapa saya bisa bekerja di Kendal ini ya sebenarnya karena Allah yang mengizinkan saya seperti itu. Ada juga orang yang bekerja di Jakarta, ada orang yang bekerja di Bali dan sebagainya, bahkan sampai ke luar negeri itu ya semata-mata Allah yang memberikan izin untuk itu. Tanpa izin dari Allah, ya saya nggak akan sampai di sini, Anda nggak akan sampai ke tempat Anda bekerja saat ini, seperti itu. Anda tidak akan bekerja, Anda tidak akan berada di tempat Anda saat ini. Jadi Allah yang menghamparkan kita ke seluruh penjuru muka bumi ini. Tapi Allah juga mengingatkan wa ilahi tuhsyarun. Allah yang menyebarkan kita di seluruh muka bumi. Nanti Allah juga yang akan mengumpulkan kita di padang mahsyar. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin, ayat 25. Ini adalah celaan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kalau memang kiamat itu benar ada, kapan tanggalnya, kapan jadwalnya, nanti kami akan beriman. Kalau kamu nggak bisa sampaikan kapan tanggalnya, ya berarti kamu termasuk orang yang sesat tadi. Kamu termasuk orang yang fi dhalalim mubin, orang yang sesat. Tapi kalau kamu orang yang sodik, orang yang jujur, orang yang dalam kebenaran, nah mana tanggalnya mana? Kapan nih jadwal kiamat ini kapan? Azab ini datangnya kapan sih? Lalu Allah memerintahkan nabinya untuk menjawab, Kul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat ini hanya Allah yang tahu. Rasulullah hanya sebagai pembawa risalah atau kurir penyampai pesan seperti itu. Jadi di ayat 23 sampai 27 ini adalah mengenai peringatan tentang hari kiamat dan juga ketidaktahuan umat manusia. Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan juga hati, namun banyak orang yang tidak bersyukur. Lalu poin keduanya adalah orang-orang kafir mendustakan hari kiamat, padahal azab ini akan datang secara tiba-tiba dan ini sungguh nyata seperti itu. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Orang-orang terdahulu sudah mendapatkan azabnya. Nah, kita jangan sampai menunggu untuk diazab baru kita beriman seperti itu. Karena ketika sudah diazab ya sudah kelar hidup kita. Istilahnya kan seperti itu. Kita lanjutkan di bab terakhir. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Ketika azab itu benar-benar datang, ketika hari kiamat itu benar-benar tiba, nah barulah orang-orang kafir ini, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat ini menjadi si'at atau menjadi muramlah wajah-wajah mereka ketika di hadapan azab atau hari kiamat ini. Terus Allah bilang pada mereka, nah ini loh hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Nah, ini nih. Ini kiamat yang dulu kamu itu pernah tanyakan. Ingat gak kamu pernah tanya ini? Kamu pernah mencela rasul-rasulku menanyakan kapan hari kiamat, kapan azab itu datang. Nah, ini nih. Ini kiamat yang dulu pernah kamu dustakan atau pernah kamu minta-minta. Nah, kalau di sini Allah bilang kuntum bihi tad'un. Kamu dulu pernah minta untuk disegerakan kiamatnya. Nah, ini nih, ini kiamatnya seperti itu. Lalu Allah berfirman juga, "Qul ara'aitum in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana fama yujirul kafirina min azabin alim." Disambung, "Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin." Jadi ini masih dalam satu dialog yang sama bahwasanya orang-orang kafir meminta untuk, "Yuk, ya Allah ini angkatlah saja ini nabimu, binasakanlah ini nabimu." Cuma yang mereka tidak sadar adalah meskipun Nabi binasa, meskipun Nabi binasa, seluruh umatnya Nabi itu binasa, Islam ini akan tetap tersebar seperti itu. Dan juga orang-orang kafir ini juga ketika mereka tidak mau beriman, ya tetap saja mereka akan mendapatkan azabnya seperti itu. Jadi orang-orang kafir ini berpikiran, ini tolonglah ini diambil aja nih, tolonglah ini Rasulnya ini dibinasakan aja ini, biar kita tidak diazab. Padahal mereka salah ya, mereka salah ketika nabi-nabi ini sudah dicabut gitu oleh Allah, mereka tetap akan dapat azabnya seperti itu. Seperti orang-orang Yahudi yang dulu membunuh nabi-nabinya seperti itu.
Nabi Nabi mohon koreksi nanti kalau ada yang keliru, Nabi Syuaib dibunuh karena menyampaikan risalah Allah. Nabi Isa alaihissalam juga dibunuh karena menyampaikan risalah, tapi tetap tidak menghindarkan mereka dari azab. Seperti itu. Lalu ayat yang terakhir adalah Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in. Jadi ayat terakhir ini adalah ayat untuk merenung apabila air yang biasa kita minum setiap hari ini tiba-tiba diambil. Jadi nikmat yang paling utama mungkin ya, kalau di sini disebutkan nikmat yang paling utama itu adalah nikmat air. Orang-orang Arab zaman dulu itu mereka sangat menghargai air karena mereka tinggal di padang gurun, gersang dan panas. Jadi air ini menjadi satu komoditi yang nilainya itu tidak tergantikan lah. Air itu nilainya tidak tergantikan karena memang sangat susah untuk mendapatkan air. Nah, jika air ini Allah cabut, kira-kira kalian akan gimana? Kalau air zam-zam ini aku cabut, kira-kira kalian akan gimana? Nah, ini mengingatkan kita agar kita selalu berserah diri kepada Allah. Rezeki kita, makanan kita setiap hari, air yang kita minum setiap hari itu datangnya dari Allah. 3 poin utama dari ayat 28 sampai 30 ini adalah meski Nabi binasa, azab tetap tidak akan terhindarkan dari orang-orang kafir. Dan juga ini menjadi ujian keimanan siapa yang mampu memberi air jika Allah menahannya. Jika Allah menahan rezeki kita, in amsaka rizqoh, siapa yang mampu untuk memberikan kita rezeki gitu. Dan juga Allah menutup surat Al-Mulk ini untuk mengajak manusia merenung dan tunduk kepadanya. Jadi surat ini dulu turun untuk menegakkan tauhid, menegakkan akidah orang-orang Quraisy waktu itu yang masih menyekutukan Allah, masih menyembah berhala untuk memurnikan akidah. Nah, kita mumpung sudah dalam kondisi iman dan Islam, silakan untuk direnungi agar semakin berserah diri kepada Allah seperti itu. Baik, itu untuk review singkat dari surat Al-Mulk ayat 1 sampai 30 ini sudah alhamdulillah sudah selesai kita bahas keseluruhannya, dan beberapa Asmaul Husna yang muncul di surat Al-Mulk ini ya. Ar-Rahman di ayat 29, Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah bahwasanya kami beriman kepada Dia yang Maha Pengasih. Allah memberi kesempatan, memperingatkan dan juga menguji dengan kasih sayang. Lalu Asmaul Husna yang lain adalah Al-Latif wa huwal latiful khabir. Allah mengetahui rahasia hati kita yang paling dalam, dan juga Allah Maha lembut dalam mengatur kehidupan kita. Kita meskipun bermaksiat 1-2 kali tidak langsung diazab oleh Allah. Allah masih memiliki sifat ghafur, wa huwal azizul ghafur, Maha perkasa namun juga Maha pengampun. Tidak langsung kita diazab. Allah azabnya sangat pedih, tapi juga memberi kita kesempatan untuk bertobat. Nah, mumpung kita masih hidup, mumpung belum maut mendatangi kita, nah silakan untuk bertobat gitu, istilahnya seperti itu. Jadi masih memberikan kita kesempatan kedua lah untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita, istilahnya seperti itu. Lalu selanjutnya wa huwa latiful khabir, masih di ayat yang sama, Allah mengetahui secara detail isi hati manusia. Lalu yang terakhir adalah Al-Halim. Wa huwa allazi khalaqal mauta wal hayata. Oh, Al-Alim, alimun bidati sudur, wa huwa alimun bidati sudur. Allah, innahu alimun bidati sudur. Allah mengetahui segala isi hati. Jadi ini maknanya masih sama dengan Al-Khabir ya, masih sama dengan Al-Khabir. Ada juga Asmaul Husna yang lain yaitu Al-Aziz, Al-Ghafur. Itu juga masih menyiratkan kuasa Allah ya, menyiratkan sifat-sifat Allah yang di pertemuan sebelumnya kita sampaikan bahwasanya
berdoalah dengan mengucapkan nama-nama Asmaul Husna ini. Jadi ada 99 Asmaul Husna, ini juga memiliki keutamaan sendiri ketika kita menghafal semuanya, ketika kita berdoa dengan menyebut namanya ini, seperti itu. Baik, itu untuk pertemuan ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 7 pertemuan kuliah agama Islam ini. Nanti akan kita lanjutkan dengan ujian tengah semester. Nah, untuk ujiannya sendiri eh, belum sebenarnya belum fix ya mau pakai metode seperti apa untuk ujiannya. Kemungkinan besar akan menggunakan Edlink untuk ujian tengah semesternya. Jadi silakan nanti dipersiapkan dengan baik untuk mengerjakan soalnya, dicek lagi koneksi internetnya, karena sekali Edlink itu error nanti akan um, akan menghalangi Anda dari mengerjakan ujian ini. Dan meskipun bisa saja kami menyediakan ujian pengganti, tapi ya sebisa mungkin by Edlink aja gitu untuk ujiannya, seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk tugasnya yang menghafalkan surat Al-Mulk silakan dikerjakan dengan baik. Insya Allah ini bukan hanya untuk nilai mata kuliah ini saja, tapi juga bernilai pahala dengan menghafalkan atau membaca surat Al-Mulk ini dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Baik, apabila ada banyak kesalahan selama perkuliahan, saya mohon maaf datangnya dari saya, namun jika apabila ada benarnya itu maka datangnya dari Allah semata. Kita cukupkan sampai di sini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.